Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ibnu Habibi Ramadhani, program studi budidaya perikanan eh, kelas 4. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai metode pengobatan ikan yang dilakukan dengan 4 cara, yaitu perendaman, penyuntikan, pengolesan, dan oral atau pengobatan melalui pakan. Yang pertama yaitu perendaman. Cara perendaman ini sering digunakan pada ikan yang terserang penyakit pada bagian luar tubuh atau yang biasa disebut dengan ektoparasit. Pengobatan ini dapat dilakukan di kolam besar maupun kolam kecil. Perendaman dilakukan dengan cara ikan yang terserang penyakit diambil, kemudian dilakukan perendaman dengan menggunakan larutan senyawa kimia, atau juga dapat ikan langsung direndam di dalam kolam budidaya. Pengobatan dengan cara ini harus tepat pada waktu menentukan dosis atau konsentrasi yang akan digunakan dalam satuan volume air dan lama waktu pengobatan ikan itu sendiri. Dan yang kedua adalah penyuntikan. Pengobatan pada ikan dengan cara penyuntikan dirasa cukup efektif jika dilakukan pada induk ikan dan dalam jumlah yang sedikit. Biasanya penyuntikan lebih cenderung dilakukan pada ikan yang terserang parasit dengan antibiotik. Penyuntikan yang lazim dilakukan pada bagian atau penyuntikan biasanya dilakukan pada bagian punggung ikan. Yang ketiga adalah pengolesan. Pengobatan melalui pengolesan ini umumnya dipakai untuk mengobati ikan yang terserang atau parasit atau penyakit yang menyerang pada bagian tubuh luar ikan. Cara ini bisa dilakukan dengan menggunakan kapas bersih dan obat yang bisa digunakan seperti Iodium tincture. Yang ketiga adalah yang keempat, melalui pakan atau oral. Pengobatan dengan cara oral atau melalui pakan ini lebih cenderung dilakukan untuk ikan yang belum parah penyakitnya, sehingga ikan tersebut masih mempunyai nafsu makan, sehingga ikan yang diobati dengan cara melalui pakan ini atau oral dapat lebih efektif. Pemberian obat dengan cara ini lebih efektif pula untuk serangan penyakit yang tidak menimbulkan kematian mendadak pada ikan. Cara oral dilakukan dengan mencampurkan obat atau senyawa kimia ke dalam pakan yang akan diberikan. Baik, materi kedua yaitu cara memperbanyak probiotik. Kita tahu sendiri probiotik adalah mikroba atau mikroorganisme yang menguntungkan bagi hewan inang termasuk ikan, sehingga probiotik ini berperan menekan pertumbuhan populasi mikroorganisme patogen atau bakteri yang baik di dalam kolam budidaya. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai cara memperbanyak probiotik dengan menggunakan probiotik E4. Cara pertama yaitu dengan menyiapkan alat dan bahan E4 sebanyak 1 liter, air gula merah sebanyak setengah kilogram, sari buah nanas sebanyak 4 buah, jerigen isi 40 liter. Cara pengaplikasiannya dengan cara mencampur semua bahan ke dalam wadah tertutup atau jerigen tadi, kemudian tutup rapat wadah selama seminggu, kemudian E4 siap untuk dipakai. Cara kedua yaitu dengan menyiapkan 3 liter cairan E4 sebanyak 3 tutup botol, drum plastik 200 liter, 500 gram gula merah atau bisa juga digunakan dengan gula putih, dan 180 liter air. Dan yang terakhir 0,5 kg terasi yang sudah dicairkan dengan air secukupnya. Cara pengaplikasiannya sebenarnya sama dengan cara yang pertama tadi, dengan cara mencampurkan semua bahan ke dalam wadah tertutup atau jerigen, kemudian tutup rapat wadah selama seminggu, kemudian E4 siap untuk dipakai. Kemudian cara ketiga yaitu dengan menyiapkan tetes tebu atau tebu sebanyak 3 liter, E4 sebanyak 2 liter, air sebanyak 95 liter, kantong plastik atau drum yang terdapat ada tutupnya, kemudian tali. Cara pembuatannya sederhana dengan cara dicampur air, mencampurkan semua bahan termasuk air, tetes tebu, dan E4 tadi, kemudian diikat atau ditutup
kemudian dibiarkan selama kurang lebih 2 minggu. Tanda keberhasilan dari memperbanyak prebiotik ini adalah jika E4 berbau seperti aroma tape, maka cara memperbanyak prebiotik ini bisa dikatakan berhasil. Baik, materi selanjutnya yaitu materi ketiga dan keempat, yaitu perhitungan jumlah hemoglobin dan perhitungan sel darah putih. Yang pertama yaitu perhitungan jumlah hemoglobin yang saya dapat dari jurnal, yaitu kita dapat menyiapkan bahan dan alat seperti pipet Sahli, tisu, tabung HB meter, HCl, batang pengaduk, dan Aquades. Cara proses atau prosedur perhitungan sendiri dilakukan dengan mengacu pada metode Sahli. Pertama yaitu darah sampel dihisap dengan menggunakan pipet Sahli hingga skala 20 mm atau pada skala 0,2 ml. Lalu ujung pipet dibersihkan dengan kertas tisu, kemudian darah dalam pipet dipindahkan ke dalam tabung HB meter yang telah diisi HCl 0,1 N hingga skala 10. Setelah itu darah tersebut diaduk dengan batang pengaduk selama 3 hingga 5 menit. Kemudian setelah itu Aquades ditambahkan ke dalam tabung tersebut hingga berwarna darah tersebut menjadi warna larutan standar yang ada di dalam HB meter. Kemudian kita dapat mengetahui jumlah dari hemoglobin tersebut dari dalam HB meter tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu perhitungan sel darah putih. Bahan dan alat yang digunakan bisa digunakan seperti sering, antikoagulan, pipet bulir putih, larutan, hemasitometer, dan mikroskop. Sering disiapkan setelah diberi antikoagulan sebanyak 0,1 ml. Setelah itu ambil darah 0,5 pada bagian bawah menggunakan pipet bulir dengan skala 0,5. Setelah selesai menghisap darah, selanjutnya larutan diambil menggunakan pipet bulir putih sampai skala 11. Setelah darah dan larutan berada di dalam pipet, kemudian darah dan larutan tersebut dihomogenkan selama 3-5 menit dengan metode angka 8. Kemudian sebelum dimasukkan ke dalam hemasitometer, campuran darah dan larutan diaduk pada 2 tetes pertama, lalu selebihnya dimasukkan ke dalam hemasitometer secukupnya. Dan kita dapat mengamati menggunakan mikroskop dengan pembesaran sebesar 40 kali. Setelah diamati, baru kita dapat menghitung jumlah sel darah putih yang muncul. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai perhitungan hemoglobin dan sel darah putih. Selanjutnya itu materi terakhir, materi keempat, yaitu pengujian bahan pencemar. Di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Analisis Pencemaran Air menggunakan metode sederhana pada Sungai Jambok, Galik, dan Sekar Belah, Kota Mataram. Berdasarkan dari jurnal ini, saya menggunakan uji kimia sederhana yang menggunakan alat dan bahan seperti air teh, sampel air sungai, kertas indikator pH, Aquades, kertas label, Erlenmeyer, gelas kimia, hot plate, cawan Petri, dan yang terakhir adalah gelas ukur. Berdasarkan dari pengujian secara kimia, dapat diketahui bahwa pH sampel air yang didapatkan sebesar 5, yaitu bersifat asam. Kemudian pengujian kimia ini juga dilakukan dengan cara mencampurkan larutan sampel dengan teh, maka dapat diamati bahwa pada larutan tersebut terdapat gumpalan hitam, perubahan warna menjadi gelap, dan terdapat ada lapisan minyak di permukaan air yang menunjukkan bahwa kualitas air tersebut buruk dan tidak dapat untuk dijadikan air budidaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.